Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akyara Team akan menjelaskan tentang panel exam kami, Gojek Data. Akyara sendiri diambil dari bahasa Jepang yang memiliki arti orang yang cerdas. Penggambaran atau ikonnya dipresentasikan dalam bentuk mahkota, seperti yang anggota kami semua pakai. Berikut member dari grup Akyara. Pertama adalah fun fact finding terkait Gojek. Gojek berdiri di tahun 2010, yang pertama kali didirikan oleh Menteri Pendidikan saat ini, yaitu Nadiem Makarim. Perusahaan ini berdiri atas keresahan Nadiem Makarim terkait pangkalan ojek yang terbilang langka pada saat macet sangat berguna. Baik, yang selanjutnya adalah fact finding Netflix yang pernah kami lakukan sebelumnya. Pada intinya itu, Gojek di Indonesia tidak memenuhi aspek ESG dan GIG ekonomi. Di Indonesia, driver Gojek dianggap sebagai mitra dan bukan sebagai karyawan, sehingga tidak adanya jaminan kesehatan, jam kerja yang layak, uang lembur, hak cuti atau libur, dan uang pesangon. Ditambah juga pemotongan argo pada driver Gojek yang kian mencekik setelah dipimpin oleh Kevin yang sekarang dibandingkan dengan Pak Nadiem yang sebelumnya. Nah, tetapi untungnya masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang menyadari nih akan ketidakadilan yang dialami driver Gojek. Nah, berikut terdapat 4 kluster yang kami temukan ketika kami melakukan analisis di Netlytics. Yang pertama ada kluster pertama, Gojek Indonesia, tentunya. Yang kluster kedua, Alia Malika. Kluster ketiga, Crying Shio. Dan kluster keempat, Konvo MS. Nah, singkatnya, kluster pertama ini berisi tentang keluhan, kritikan, saran customer untuk Gojek Indonesia yang kurang optimal. Selain itu juga terdapat tweet yang berisikan pembelaan terhadap driver, baik dari POV si customer maupun si driver itu sendiri. Kemudian yang kluster kedua ini berisikan tentang kritikan yang diberikan kepada akun Alia Malika karena ia sebelumnya memposting screenshot hasil chat bersama driver. Kemudian yang kluster ketiga berisi tentang mengkritik attitude Alia oleh si akun Crying Shio ini, disertai dengan screenshot story Instagramnya. Kemudian kluster keempat, Konvo MS, di dalam tweetnya mayoritas membahas tentang promo harga Gojek, dan driver Gojek ternyata senang dengan promo-promo tersebut. Selanjutnya ada analisis fun fact terkait artikel Indonesia Gig Economy Files to deliver on the social aspect of ESG. Secara garis besar, artikel ini menjelaskan bahwa platform transportasi di Indonesia tidak memenuhi standar ESG atau aspek sosial berdasarkan tolak ukur lingkungan, sosial, dan tata kelola yang telah ditetapkan oleh para investor global. Menurut Firework Indonesia Rating 2021, menyebutkan upah dan kondisi kerja gig ekonomi Indonesia jauh di bawah standar pekerjaan yang layak, serta dikatakan juga bahwa reformasi sangat dibutuhkan, di mana hal itu berfungsi untuk pengembangan sistem dan ekonomi yang jauh lebih adil. Salah satu platform transportasi yang telah dievaluasi adalah Gojek. Fact finding artikel kedua yang berjudul Time to Develop Framework on Gig Workers' Rights and Benefits. Secara akurat menyoroti kerentanan para pekerja ini karena kurangnya perlindungan dan tunjangan pekerjaan mereka saat ini. Bahwasannya pemerintah telah memperkuat upaya untuk mendukung pekerja gig dalam beberapa tahun terakhir. Namun akar kerentanan mereka masih belum terselesaikan, yaitu kurangnya perlindungan dan tunjangan tenaga kerja bagi kelompok pekerja ini, seperti cuti berbayar dan tunjangan kesehatan. Untuk analisis artikel title Grab, Gojek Order Galau Score on Fair Work Index Indonesia Report. Grab, Gojek dan perusahaan ride hailing yang berbasis Indonesia setelah gagal memenuhi janji melakukan gaji adil kepada pekerja. Dan pemerintah Indonesia juga telah menetapkan tarif minimum per kilometer. Menurut situs Fairwork, bahwa Maxim, Antaraja, Ninja, Express, dan Paxel berada di tengah dari skor maksimum 10. Dan menurut sementara Grab, Gojek, dan Paxel melakukan asuransi kecelakaan, saudara bantuan darurat, dan akses asuransi kesehatan. Menurut Fairwork, Grab mengungguli beberapa perusahaan lain dengan skor 5 dari 10 poin. Artikel title Career and Activist Demand Reforms in Indonesia's Gig Economy menjelaskan bahwa sistem kemitraan semu Gojek mengarah pada eksploitasi pekerja. Ilusi pilihan yang ditawarkan oleh Gojek memberatkan kurir karena upah dan beban kerja kurir tidak seimbang.
Sekitar 60% kurir tidak memiliki asuransi kesehatan dan 97% tidak memiliki asuransi kendaraan. Kurir melakukan mogok kerja sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap skema insentif yang rendah. UU Ketenagakerjaan di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan bahwa pekerja pertunjukan tidak diizinkan untuk membuat serikat pekerja formal dan organisasi mereka hanya dilihat sebagai komunitas informal, sehingga sulit bagi kurir untuk menyuarakan tuntutan mereka. Sementara, pemerintah Cina dan Singapura prihatin terhadap upah rendah kurir dan mengeluarkan kebijakan baru untuk melindungi, menjamin pendapatan dan kesejahteraan sosial bagi mereka. Finding dari artikel The Partnership Gap in the Indonesian Gig Economy, kami membahas tentang isu pemogokan yang dilakukan oleh driver. Pemogokan ini dilatar belakangi oleh pemotongan pembayaran hingga adanya informasi seputar kemitraan palsu. Kemudian untuk sentimen dari Netlitik, kami menemukan sebanyak 55,5% postingan negatif dari user Twitter. Ada contoh dari akun Alpha Omega yang menyebutkan, "Mas Gojek Indonesia, gue cuma GoFood depan rumah, kenapa gak ada driver? Padahal ojek itu kayak laron di situ, kebiasaan lu kasih driver yang jauh-jauh, sistem lu bapuk, halus emang." Di sini menyebutkan bahwasannya sebenarnya driver di daerah itu tuh banyak. Namun kenapa sistem Gojek memilih driver yang jauh untuk mengambil orderan tersebut? Kemudian wawancara untuk isu kesejahteraan, kami banyak menemukan respon negatif. Seperti contoh, ada driver Gojek yang tidak tahu informasi mengenai apa saja yang didapatkan ketika dia menjadi driver Gojek. Terus ada yang menyebutkan bahwasanya helm atau jaket saja mereka harus beli. Sebagai driver, dia menyebutkan bahwasanya mereka tidak dapat fasilitas sama sekali. Untuk isu swadaya, kami juga menemukan banyak respon negatif dari para driver Gojek. Seperti saya tidak tahu akan adanya program swadaya, jadi saya tidak mengikuti program ini. Karena saya tahu akan informasi yang akan adanya program swadaya. Untuk isu kasih jempol, kami juga banyak menemukan data negatif. Mereka banyak menyebutkan bahwa tidak menggunakan media sosial karena mereka lebih fokus untuk bekerja, tidak untuk membuka media sosial, mencari berita-berita yang menurut mereka tidak berpengaruh atau tidak menambah penghasilan mereka. Di isu pahlawan juga kami menemukan banyak respon negatif dari driver Gojek. Mereka mengatakan bahwa driver Gojek itu memang seharusnya bekerja seperti ini. Banyak yang bilang memang kami seperti pahlawan, tapi kesejahteraan kami tidak diurus dan kami tidak diberi apresiasi. Untuk isu perubahan skema kerjasama mitra GoFood, kami banyak menemukan data negatif, yang mana dari skema perubahan kerjasama mengakibatkan mitra harus meningkatkan harga makanan mereka, sehingga pelanggan akan berpikir dua kali untuk membeli produk mereka. Isu kesejahteraan driver, kami juga banyak menemukan respon negatif, banyak 47%, bahwasannya mitra banyak mendengar komplain negatif pada Gojek, bahwasannya mereka kesejahteraannya kurang, tidak mendapatkan insentif dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah visualisasi data. Nah, visualisasi data di sini kami gunakan untuk memperkuat statement-statement sebelumnya, di mana sentimen-sentimen kami lebih banyak menemukan data yang negatif, begitu. Dan kemudian nanti selain itu juga kami visualisasi data ini akan kami jadikan acuan sebagai rencana program kami selanjutnya, dan detailnya akan dibahas di tema tentang program nanti. Nah, di sini Netlitik sebelumnya di Netlitik kami melakukan analisis juga. Setelah melakukan fact-finding di artikel, kami melakukan Netlitik dengan keyword seperti ini, kemudian dihasilkan word cloud-nya. Nah, word cloud-nya seperti ini, yang terutama ada Gojek Indonesia, Gojek, driver, hak, orang melayani, dan kewajiban, di mana di word cloud ini isunya tentang keresahan yang dialami driver Gojek tentang sistem pada aplikasi Gojek yang tidak sesuai dengan harapan para driver. Kemudian di mana tiba-tiba itu performa driver turun tanpa ada kejelasan dari pihak Gojek. Dan karena
performa driver itu penting bagi mereka, di mana jika performanya jelek, pasti orderannya juga akan jelek. Kemudian isu yang kedua juga tentang keluhan-keluhan customer di GoFood, di mana mereka mengeluhkan pesanannya itu datangnya lama, padahal driver sudah mengoptimalkan, sudah memaksimalkan agar pesanan itu datang dengan selamat di customer. Oke, next. Nah, di sini ada salah satu statementnya, yaitu dari @danang kukuh, dia membalas, mereplay di berita kumparan, di mana Menteri Ida Fauziah menyebut banyak startup yang PHK pekerja menerapkan sistem kemitraan. Nah, kementerian tidak bisa nih mediasi karena di luar ranah mereka. Kemudian Danang Kukuh ini mereplay dengan driver Gojek, makanya nggak bisa berbuat apa-apa sama sistem kemitraan ala budak itu. Kemudian ada juga @ojol PKP, kayaknya Gojek nih punya algoritma nahan orderan biar driver pulang lebih malam, nggak bisa pulang cepat dengan jumlah order yang sama. Next. Nah, selain itu kami juga melakukan analisis visualisasi data dari data kualitatif wawancara dari seluruh driver, jumlah driver, mulai dari isu kesejahteraan, kemudian isu program swadaya, isu kasih jempol, isu pahlawan, isu perubahan skema kerjasama, dan isu kesejahteraan driver, baik dari pihak driver Gojeknya dan pihak dari mitra GoFood-nya. Nah, kemudian di isu kesejahteraan ini kami mengambil 2 poin. Upah sudah sepadankah dengan jam kerja, dan sebesar 50,2%. Nah, ini kami dapatkan dari 41,5%-nya mengatakan bahwa upah tidak sesuai, dan 8,7%-nya mengatakan bahwa upah sangat tidak sesuai. Nah, karena ada juga ini ada Pak Supriyadi mengatakan bahwa walaupun sudah on lama, ordernya yang masuk itu sedikit, padahal sudah on terus, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada penghasilan driver itu berasal dari bagi hasil dengan Gojek atau ada gaji hariannya. Nah, cukup besar datanya mengatakan bahwa 82,8% driver mengatakan bahwa tidak ada gaji hariannya. Bahkan bensin dan parkir itu juga dari masing-masing driver. Dan juga gadget dan helm itu seperti yang dikatakan Rama sebelumnya, itu memang betul dari hasil uang si driver sendiri, entah itu nyicil, entah itu langsung, intinya itu bukan fasilitas dari Gojeknya. Next. Baik, yang selanjutnya dari isu program swadaya, kami mengambil 1 poin pertanyaan, yaitu mengikuti program swadaya atau tidak. Nah, di sini kami tidak hanya memfokuskan di satu saja, yaitu di mengikuti, tapi kami juga memfokuskan yang tidak mengikuti. Alasan mereka itu seperti apa gitu. Nah, 61,9% driver mengatakan mengikuti program swadaya dari Gojek. Nah, program swadaya Gojek itu apa aja sih? Yang pertama, ada swadaya finansial, terdiri dari asuransi kecelakaan Pasar Polis, asuransi kecelakaan kerja BPJS-TK, tabungan BRI, asuransi kesehatan, kecelakaan, dan barang Sinarmas. Kemudian ada juga voucher Alfamart yang sering digunakan driver, pulsa juga sering, terus servis kendaraan, sembako, kantin swadaya, Tokopedia, dan juga di sini kami menotis yang tidak mengikuti itu sebesar 38,1. Kenapa? Karena mereka rata-rata mengatakan bahwa jika fasilitasnya itu tetap bayar, apakah masih bisa dikatakan sebagai fasilitas? Kemudian juga untuk para driver yang orderannya dapat dikatakan tidak gacor, itu mereka akan membayar pakai apa? Sedangkan itu kan setiap bulannya mereka dipotong dari saldo GoPay kan. Jadi banyak driver yang mengeluh, jika kami ikut itu, apa yang mau dipotong, sedangkan saldo kami itu tidak ada, seperti itu. Oke, next. Baik, yang selanjutnya ada isu kasih jempol. Kami mengambil 2 poin di sini. Yang pertama, tentunya tahu nggak sih kampanye kasih jempol di media sosial, dan kemudian datanya juga ditemukan cukup besar, sebesar 76,6% itu driver Gojek tidak mengetahui adanya
kampanye kasih jempol di media sosial, mungkin karena mereka tidak update tentang media sosial. Kemudian berarti ini juga bisa nanti komunikasi sih dari pihak Gojeknya itu belum maksimal kepada driver-drivernya. Baik, yang kemudian poin yang kedua, rating itu mempengaruhi nggak sih sama penghasilan atau bahkan ke pendapatan orderan, dan hasilnya juga besar juga. 81,9% driver merasa bahwa rating berpengaruh. Jadi seperti yang dikatakan Pak Anonius ini, kesimpulannya adalah jika ratingnya turun, otomatis orderannya akan sepi, seperti itu. Dan jadi jika ratingnya bagus, pasti juga akan bagus. Jika ratingnya sudah jelek, ditambah komenan yang jelek, juga pasti akan memperseret orderan si driver. Jadi kita sebagai customer harus lebih hati-hati lagi dalam memberi rating kepada driver. Next. Nah, yang selanjutnya ada isu pahlawan jadi lebih baik. Kami mengambil 2 poin juga. Yang pertama, tentunya tahu nggak sih Gojek menggambarkan driver sebagai pahlawan di media sosial. Dan angkanya juga cukup lebih besar dari separuh driver, mengatakan bahwa sebesar 67,5 tidak tahu Gojek menggambarkan driver sebagai pahlawan di media sosial. Mungkin juga karena alasannya tidak update, karena lebih banyak driver itu datanya generasi X seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya, kami menanyakan nih, walaupun tidak tahu di media sosial, kami menanyakan pendapat pribadi si drivernya itu, apakah memang Gojek sudah selayaknya melakukan driver sebagai pahlawan? Hasilnya jauh lebih besar lagi, yaitu 77,8 belum merasa bahwa mereka diperlakukan layaknya pahlawan. Seperti curhatan Bapak Kusnul, untuk saat ini belum tahu segi mereka menganggap driver sebagai pahlawannya itu di mana. Jika memang menganggap kami, kenapa nggak dikasih apresiasi seperti itu? Next. Nah, yang selanjutnya ada dari Mitra GoFood-nya. Ini data Mitra GoFood ini sebagai pendukung saja. Yang pertama, isu perubahan skema kerjasama, kami mengambil 1 poin. Nah, jika isu mogok kerja ini berkelanjutan, apakah akan bersimpati dengan mencabut kerjasama dengan Gojek, ataukah tetap berbisnis seperti biasa? Dan hasilnya juga lebih dari separuh. Mitra GoFood mengatakan bahwa mereka tidak memutuskan kerjasama dengan Gojek, tetapi mereka dari lubuk hati paling dalam mereka juga turut bersimpati pada driver, karena mereka dua-duanya ini posisinya juga sama-sama bekerja kan, apalagi jika yang Mitra GoFood ini emang penghasilannya dari berjualan aja, seperti itu. Kemudian, next. Diakhiri dengan data yang sangat sempurna, yaitu sangat besar, di mana Mitra GoFood setuju bahwa kesejahteraan driver Gojek diperbaiki, mendapatkan hasil sebesar 93,1, di mana hampir keseluruhan Mitra GoFood itu setuju, di mana seperti yang dikatakan oleh Mas Fahmi ini, karena kasihan mereka juga mencari nafkah untuk keluarga di rumah, dan seperti Mas Fahmi juga, dia juga bekerja sebagai Mitra GoFood, terus pasti juga ada driver yang seperti seusianya juga bekerja sebagai driver untuk menambah kebutuhannya, seperti itu. Jadi sebagai data mitra ini kami sebagai penutup dan untuk menyempurnakan saja, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan 93,1%. Sekian, next. Untuk 5C analysis, ada yang pertama ada company, di mana company terdiri atas strength, di mana sebagai perusahaan pertama, Gojek adalah perusahaan pertama yang mengembangkan transportasi online yang ada di Indonesia. Gojek sudah lebih dulu memiliki mitra Gojek dan pelanggan setia yang lebih banyak dibanding dengan perusahaan lainnya. Pilihannya juga yang ditawarkan juga banyak seperti Gojek, GoRide, GoFood, dan lain-lainnya. Untuk pemesanannya juga mudah, bisa melalui aplikasi yang tersedia pada smartphone. Untuk weakness-nya, Gojek masih kurang memaksimalkan pelayanan melalui komplain maupun apresiasi kerja mitra. Adapun layanan ojek online seperti Gojek hanya tersebar di beberapa daerah besar di Indonesia. Lalu ada masih beberapa fitur yang kurang berfungsi, di mana karena ini termasuk aplikasi online jadi menimbulkan ketergantungan pada jaringan internet sehingga membatasi proses kerja pada aplikasi.
Lalu ada sikap, yaitu terdiri atas 3 bagian. Next, fit. Ada kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Untuk visi dan misi, Gojek memiliki visi dan misi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang Gojek di Jakarta dan di Indonesia ke depannya. Untuk misinya menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam meyakini kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Next. Yang kedua ada customer. Dan customer terdiri atas segmentasi. Yang pertama ada segmentasi demografis dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan usia yang primer 19 sampai 23 tahun dan yang sekunder 12 sampai 18 tahun dengan profesi yang primer mahasiswa dan sekunder pelajar. Generasinya Z. Untuk segmentasi geografis berdomisili di daerah perkotaan Indonesia. Untuk segmentasi behavioralnya menggunakan jasa Gojek karena memang membutuhkan. Artinya tidak memiliki kendaraan, belum memiliki SIM, belum bisa mengendari motor atau mobil dan sebagainya. Untuk segmentasi psikografis, paham teknologi, pengguna media sosial aktif, malas keluar rumah untuk membeli makanan atau minum, menghindari kemacetan, tipikal orang yang tepat waktu, menyukai hal yang serba cepat, efektif, dan efisien, dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Next. Untuk competition-nya ada 3, yaitu Grab, ShopeeFood, dan Maxim. Dan mereka memiliki untuk Grab, strength-nya dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan yang didapat pun cukup lumayan dibanding dengan Gojek. Dan waktu kerjanya juga lebih fleksibel. Mereka memberikan insentif atau bonus bagi para mitra Grab yang berhasil memperoleh pemesanan di jam-jam sibuk yang ditentukan oleh Grab. Untuk weakness Grab adalah beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan layanan Grab. Untuk ShopeeFood-nya, strength-nya ada karena ShopeeFood terintegrasi dengan aplikasi Shopee. Weakness-nya, ShopeeFood hanya berfokus pada makanan, belum ada promosi resmi dari Shopee sendiri atau kurangnya sosialisasi, terus penggunanya ribet, dan harus mencari menu ShopeeFood di aplikasi Shopee. Pilihan makanan juga lebih terbatas. Untuk Maxim, strength-nya harga lebih murah dibandingkan dengan pesaing lainnya, memiliki fitur pemesanan atau referensi, bisa memesan layanan sebanyak apapun, bisa lebih dari 2, dalam waktu yang sama. Untuk weakness-nya masih baru sehingga kurangnya awareness, dan juga memiliki platform rute tersulit, dan tidak bisa berjalan tanpa adanya kuota internet. Next. Untuk kolaborator, Gojek berkolaborasi dengan Tokopedia untuk membentuk company baru bernama Goto yang merupakan kombinasi layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, serta keuangan untuk menjadi solusi keseharian bagi masyarakat. Yang kedua, Gojek berkolaborasi dengan PUBG Mobile melalui kampanye #PUBG PUBG Jack bisa mendapatkan item-item eksklusif secara permanen dengan mengikuti berbagai keseruan di program menarik yang digelar baik secara offline maupun online di aplikasi Gojek dan PUBG Mobile. Yang ketiga, Gojek berkolaborasi dengan boyband asal Korea yakni BTS. Bentuknya berupa diskon spesial saat memesan aplikasi pada aplikasi kampanye
melalui GoFood pasti ada promo hingga 31 Juli 2022, juga kesempatan menarik untuk memenangkan merchandise eksklusif BTS dengan menyelesaikan misi rahasia dari Gojek. Next, ada climate, yakni ada regulation and government oversight, ada surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak. Terus ada sosial dan kultural. Sopir angkot tidak menyukai keberadaan Gojek karena mereka merasa bahwa penumpang mereka banyak yang beralih menggunakan Gojek dibanding dengan angkot. Untuk bisnis cycle inflation and economy factor-nya, peningkatan komisi pada jasa GoFood menjadi 12% plus Rp1.000 per transaksi. Untuk legal, yang pertama pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua ada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pelaksanaan kemitraan. Untuk teknologi, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 21 tentang pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Next. Selanjutnya ada pestle analysis. Yang pertama ada political. Pemerintah melarang transportasi online beroperasi, tetapi kemudian memberi kebijakan untuk membedakan model bisnis transportasi online dengan konvensional. Gojek menjadi topik utama dalam pemilu 2019, sehingga politik pemerintahan memberi dukungan terhadap Gojek ke negara Asia Tenggara. Yang kedua ada ekonomi. Akibat adanya PSBB menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga menggeser perilaku masyarakat menjadi serba online. Gojek memanfaatkan peluang tersebut melalui layanan GoFood karena meminimalisir kontak fisik secara langsung dan lebih memudahkan customer. Gojek memiliki transparansi harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Gojek juga hadir untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat. Kemudian Gojek juga membantu pelaku UMKM untuk memasarkan secara go online. Next. Sosial. Kemacetan disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang semakin bertambah dan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi digital karena adanya work from home, serta mobilitas sosial masyarakat juga terhambat selama 2 tahun terakhir karena adanya PPKM. Oleh karena itu, Gojek hadir dalam memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin bepergian dengan nyaman dan aman. Kampanye Gojek nggak pakai lama melalui layanan GoCar, GoRide, serta layanan titik jemput terdekat menjadi lebih efektif dan efisien. Gojek juga mengeluarkan inovasi baru melalui fitur layanan pada GoFood, GoMart, GoShop, agar pelanggan dapat melakukan layanan pembayaran non-tunai dan mengadakan pengantaran tanpa kontak langsung. Next. Technological. Gojek merupakan inovasi digital di bidang transportasi. Dengan melihat peluang penggunaan smartphone yang hampir digunakan oleh semua orang, Gojek melakukan inovasi di fitur aplikasi GoFood, GoMart, GoPay, GoPlay, dan lain sebagainya. Gojek kemudian membuat machine learning dan kecerdasan buatan untuk melindungi driver dari kerugian yang diakibatkan oleh orderan fiktif. Gojek juga berinovasi melalui kerjasama dengan TBS Energi Utama untuk menghasilkan kendaraan listrik. Next. Environmental. Gojek meluncurkan sebuah inisiatif sebagai bentuk tanggung jawab Gojek pada lingkungan yang disebut Go Greener dengan mengurangi sampah plastik oleh GoFood. Untuk mendukung hal tersebut, Gojek berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga usaha seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup tingkat daerah, serta organisasi lingkungan, dan menciptakan berbagai gerakan Go Greener. Contohnya, #NiatMurni dengan ADES dan Waste for Change, gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, dan lain sebagainya. Customer juga dapat berkontribusi dengan cara menambah biaya sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 melalui layanan GoCar dan GoRide, sebagai upaya mengurangi jejak karbon sehari-hari. Biaya tambahan tersebut nantinya akan disalurkan kepada jejak in untuk kemudian dilakukan kegiatan penanaman pohon. Yang terakhir ada legal.
Di Lagal ada UU nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pasal 41 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 4 dan pasal 7 UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. UU nomor 23 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 tentang pengadilan transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT terkait perusahaan Gojek, yaitu ada strength, lalu ada weakness, lalu ada opportunities, dan ada threats. Untuk yang strength dari perusahaan Gojek, yaitu adalah Gojek telah mengakuisisi beberapa perusahaan startup fintech terbesar di Indonesia, yaitu ada Kartuku, Midtrans, dan Mapan. Sehingga hal tersebut pun membuat Gojek semakin kuat dan unggul dalam penyediaan layanan pembayaran. Lalu beberapa contoh lainnya yaitu ada penetapan harga yang tergolong murah, dilihat dari analisis sebelumnya, yaitu harga yang tergolong murah membuat beberapa konsumen tertarik untuk menggunakan aplikasi Gojek. Next. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari perusahaan Gojek. Itu ada kurang maksimalnya pelayanan pengajuan komplain, sehingga baik mitra maupun konsumen sedikit kesusahan untuk mengajukan komplain terkait apa pendapat atau keluhan yang ingin mereka sampaikan. Lalu ada kurangnya apresiasi kerja mitra, di mana lebih keterpihakan perusahaan Gojek kepada customer membuat mitra sedikit merasa diperbudak. Selanjutnya ada opportunities atau peluang dari perusahaan Gojek, yaitu lebih meningkatkan kebutuhan terkait pelayanan agar lebih praktis sehingga lebih memuaskan konsumen, serta melakukan pembaruan sistem agar lebih mumpuni. Selanjutnya ada threats atau ancaman dari perusahaan Gojek, yaitu akan adanya peraturan pemerintah yang dapat memberatkan, di mana Gojek masih menjadikan para drivernya sebagai mitra, sehingga tidak ada perlindungan terkait karyawan mereka atau mitra mereka. Next. Selanjutnya ada TOS analysis, di mana TOS analysis ini adalah strategi yang dapat digunakan oleh Gojek untuk menanggulangi ancaman yang akan terjadi di masa depan. Yaitu ada strength dan opportunity. Yang pertama adalah meningkatkan jangkauan penyebaran layanan Gojek lebih luas lagi, lalu menjaga kualitas pelayanan yang lebih prima terhadap customer serta Gojek, serta tetap menjamin pengolahan kesejahteraan mitra agar tetap terjalinnya simbiosis mutualisme. Lalu ada weakness opportunity, yaitu melakukan pemaksimalan sistem untuk menunjang pelayanan yang mumpuni. Lalu ada transparansi penyesuaian tarif dengan teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada strength dan threats, yaitu menggencarkan pengenalan fitur layanan yang ditawarkan oleh Gojek kepada customer, serta menjaga keamanan customer dengan memberikan layanan pengaduan melalui fitur yang lebih praktis. Lalu ada weakness and threats, di mana pembaruan kebijakan ulang mengenai algoritma pemberian customer terhadap mitra driver, lalu ada peningkatan kepercayaan terhadap Gojek untuk mitra driver, dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kepada customer terhadap pelayanan Gojek. Next. Baik, yang selanjutnya ada persona audien. Di sini yang primer kami memilih Pak Sutrisno.
Pak Sutrisno berumur 42 tahun, kemudian pendidikan terakhirnya SMA, kemudian termasuk ke dalam generasi X, dan Gojek ini sebagai pekerjaan utamanya. Nah, mengapa kami memilih Pak Sutrisno? Karena berdasarkan hasil data yang paling banyak adalah rentang usia yang generasi X seperti ini. Nah, tentang Pak Sutrisno ini biasa dipanggil Pak Sutris, terus sudah mengabdi sebagai driver Gojek itu kurang lebih selama 5 tahun. Nah, dari dulu hingga sekarang Pak Sutris ini selalu rutin, selalu konsisten dalam Gojek. Nah, ada suatu ketika Pak Sutris ini absen seminggu, jadi dia tidak ngojek selama seminggu, kemudian setelah dia sudah on lagi, orderannya itu sepi, nggak seperti sebelumnya, di mana yang sebelumnya bisa sampai 12 orderan sehari, Pak Sutris hanya bisa sampai 2 orderan sehari. Nah, sehingga Pak Sutris memutuskan untuk terus on selama 24 jam agar kata teman-temannya biar akunnya pulih kembali. Nah, apa sih goals-nya Pak Sutris itu? Yang pertama, pasti orderan lancar seperti sebelumnya. Kemudian mendapatkan kurang lebih 15 orderan lah setiap harinya, bisa mencapai target bonus insentif juga. Kemudian pendapatan dari driver Gojek ini bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Nah, apa sih yang dibutuhkan Pak Sutris untuk mencapai goals itu? Yang pertama, pasti akan konsisten dalam bekerja sebagai driver. Kemudian, Pak Sutris juga mengharapkan sistem Gojek itu lebih baik lagi, tidak seperti sekarang yang istilahnya lebih sensitif. Next. Oke. Kemudian untuk persona audiens yang sekunder, kami mengambil contoh Mas Denny William. Dia berumur 24 tahun dengan pendidikan terakhir S1 yang merupakan generasi Z. Denny William atau biasa dipanggil Denny merupakan seorang fresh graduate yang sedang mencari lowongan pekerjaan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Sambil mencari lowongan pekerjaan, ia mengisi kesibukannya sebagai driver Gojek untuk menambah pengalaman dan uang jajannya. Biasanya dia mulai ngojek konsisten dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu sekitar 12 jam setiap harinya. Baik dari GoRide, GoFood, GoSend, GoShop, GoMart, dan GoMed. Di setiap harinya ngojek, ia selalu mengejar dan pasti akan mendapatkan bonus insentif di jam-jam tertentu. Dikarenakan ia memiliki akun yang dibilang banjir orderan. Sebagai Gen Z, yang bisa dibilang generasi internet, ia tentunya pasti paham akan teknologi, sehingga ketika ada informasi dari Gojek, ia selalu update. Untuk goals dari Mas Denny William, ia ingin mendapatkan bonus insentif tercapai setiap harinya, terus akunnya akan selalu banjir orderan, dan penghasilan tambahan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari bekerja sebagai driver Gojek. Dan yang terakhir, apa sih yang dibutuhkan sama Mas Denny? Dia akan berusaha selalu konsisten dalam bekerja dan sistem Gojek dan Dan apa sih yang dibutuhkan sama Mas Denny? Yang pertama, dia berusaha untuk tetap selalu konsisten dalam bekerja. Dan yang kedua, ia berharap agar sistem Gojek dapat lebih baik lagi. Baik, untuk dari analisis tersebut, di sini kami menyimpulkan suatu problem statement yang dapat kita ambil dari analisis tersebut, di mana problem statement yang kami ambil di sini yaitu kurangnya sinergi komunikasi yang baik antara perusahaan Gojek dengan mitra driver yang mengakibatkan tidak terjadinya tujuan yang sama dan miscommunication di antara keduanya. Dan di sini diharapkan dari problem statement tersebut dapat menciptakan suatu smart goals. Dari problem statement tersebut,
di sini diharapkan dapat menciptakan suatu smart goals, di mana smart goals sendiri di sini yang kami ambil yaitu menciptakan sinergi komunikasi yang proporsional antara mitra driver dengan Gojek sebesar 1% ke 10% dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan. Dari tujuan tersebut, di sini kami lebih menspesifikkan lagi, di mana untuk spesifikasinya itu membuat program dukungan yang meningkatkan public trust terhadap Gojek, terhadap mitra Gojek kepada Gojek tersebut. Dan untuk measurable-nya tersendiri itu, di sini kami menargetkan 10% yang mengambil total pencapaian di bulan ke-7 dengan kalkulasi 1,5% tiap bulannya. Dan untuk achievable-nya sendiri di sini yaitu dari target 10% tersebut diharapkan mampu terbentuknya suatu sinergi komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya yaitu 1%. Dari achievable tersebut di sini kami merelevankan kembali yaitu agar dapat terlaksananya program-program yang dapat menciptakan sinergi komunikasi antara perusahaan dengan mitra. Dari hal tersebut kami memberikan waktu atau time bound yaitu di dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Untuk bagian objektif, kami telah susun menjadi 4 kalimat dari Smart Goals yang tadi, mulai dari mengoptimalkan berbagai program Gojek di aplikasi Gojek, untuk terciptanya komunikasi yang seimbang antara perusahaan dengan mitranya, hingga menyebarkan informasi tentang program di media sosial Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Ada stakeholdernya ini ada government-nya meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, government dari Singapura, Kementerian Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Pupuk Indonesia, UKPEDG, terus ada United Nations Development Program, United Nations Environment Program, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya ada medianya ada Google, Facebook, Instagram, Twitter, hingga Gojek.com. Next, community-nya ada berikut ini. Bisnisnya meliputi investor dan para bisnis yang lainnya. Ada ADES, Astra, hingga Bluebird. Next. Kemudian berkolaborasi dengan Alfamart, berbagai provider, kemudian bank juga. Menciptakan GoTo juga, Gojek, Tokopedia. Next. Untuk positioning, menjadi startup buatan bangsa yang berfokus pada produk jasa layanan transportasi terlengkap, mulai layanan pengemudi, food delivery, mengirim paket, hingga keuangan. Untuk mengundang customer yang sesuai tagline baru, Gojek pasti ada jalan. Menjadi pelopor baru berkembangnya teknologi terutama dalam bidang transportasi online, juga mengedepankan prinsip yang dinamakan 3 pilar berupa kecepatan, inovasi, dan dampak sosial, yang dimana dijelaskan bahwa 3 pilar tersebut pada prinsip kecepatan memberikan pelayanan yang cepat dan akan terus belajar serta bertumbuh dari pengalaman yang ada. Lalu ada inovasi di mana prinsip ini bertujuan untuk terus berupaya meningkatkan layanan dan menawarkan kemudahan. Lalu ada prinsip dampak sosial di mana berfungsi untuk menciptakan dampak positif seluas mungkin pengguna atau pelanggannya. Untuk tagline itu pasti ada jalan. Slogan ini artinya adalah pasti ada jalan ini seakan-akan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi yang membantu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Dan Ojek for Every Need artinya perusahaan ini menyediakan jasa transportasi ojek untuk siapa saja yang membutuhkan dengan sistem yang efektif dan efisien. Untuk key message-nya yaitu jalan terus. Dari penjelasan tersebut, di sini ada STTO atau Strategi, Taktik, Tools, and Objectives. Untuk STTO-nya di sini kami mengambil tiga taktik strategi komunikasi dari public relation, yaitu conservation, change, dan crystallization. Di mana conservation di sini itu tetap menetapkan di mana opini
yang proponent atau pro terhadap Gojek tetap pro, dan untuk change di situ yaitu merubah, di mana opini yang opponent atau opini yang menentang adanya Gojek terhadap Gojek itu dirubah menjadi opini yang pro. Dan untuk kristalisasinya sendiri di sini yaitu on commit, di mana kristalisasi di sini itu merupakan opini yang pasif, di mana dia tidak memiliki komitmen atau uncommitment. Dan untuk strateginya di sini, untuk conservationnya yaitu yang pertama, membuat mitra yang proponent terhadap Gojek tetap dapat mensupport kebijakan yang telah dibuat dengan taktik, yaitu meningkatkan kepercayaan mitra terhadap Gojek dengan melalui program pengoptimalan swadaya, pemberian apresiasi untuk menjaga semangat bersinergi bersama Gojek melalui program award, lalu meningkatkan kesejahteraan melalui regenerasi kesejahteraan mitra Gojek dengan tools, yaitu sosialisasi, reward, award, peringatan hari besar, dan yang tentunya di situ akan menghasilkan suatu outcome di mana public partisipan, public advocate, dan public engagement. Dan untuk change sendiri yaitu strateginya yaitu membuat mitra driver yang opponent terhadap Gojek dapat yakin kembali dengan Gojek dan meminimalisir menyebarkan isu kurang baik terhadap Gojek dengan taktik yaitu melakukan pendekatan secara verbal, mengajak bertukar pikiran melalui sosial dengan Gojek melalui acara Deep Talk with Gojek yang nantinya akan diadakan pada program, dan memberikan akses cepat terhadap pengajuan komplain melalui program call directly by humans, di mana itu nanti call-nya akan yang menerima langsung yaitu manusia yang memang staff dari Gojek tersebut. Dan untuk toolsnya di sini kami memberikan yaitu sosialisasi program layanan cepat yaitu customer service, reward, award, dan untuk hasilnya yaitu public participant dan public trust. Dan untuk kristalisasinya sendiri yaitu untuk strateginya membuat mitra yang uncommitted atau pasif dapat menjadi mitra yang yakin terhadap Gojek dan nyaman bermitra bersama Gojek. Dengan taktiknya yaitu memberikan akses bertukar pikiran, harapannya ditujukan kepada Gojek melalui sosialisasi Deep Talk with Gojek, lalu memberikan perhatian pemberian informasi secara mendetail melalui program Sigap Tanggap Tim, yang dimana nanti akan dibuatkan sebuah program, dan pemberian kenyamanan bersama Gojek melalui pengoptimalan program swadaya, serta pemberian reward dari Gojek melalui customer. Untuk toolsnya di sini yaitu sosialisasi program layanan Q&A yang terdapat pada customer service, dan juga peringatan-peringatan pada hari besar. Dan outcome-nya di sini kami mengharapkan adanya public knowledge, public awareness, public trust, dan public advocate. Nah, dari hal tersebut dari STTO yang telah disampaikan, di sini bahwasanya akan kami buatkan sebuah program untuk menunjang suatu problem statement yang telah kami dapatkan. Di sini programnya kami buat mind mapping terlebih dahulu, yaitu di mana yang pertama yang kami akan ajukan program tersebut yaitu setelah kita melakukan suatu analisis dan kita mendapatkan suatu program untuk mengawalinya, di mana yaitu ada Deep Talk with Gojek serentak di 167 kota se-Indonesia, dengan harapan di situ para mitra driver Gojek dapat memberikan suatu opini-opini dan aspirasi-aspirasi yang terbaik untuk Gojek ke depannya dan para mitra-mitra yang sejahtera tentunya. Setelah dilakukan suatu Deep Talk with Gojek serentak di 167 kota se-Indonesia, kami di sini ingin atau membuat suatu program lagi yaitu peresmian Sigap Tanggap Tim, di mana di situ itu nanti anggotanya itu para staff dari Gojek yang untuk memfasilitasi para mitra driver Gojek yang belum memiliki suatu komunitas, dan yang selanjutnya yaitu anggotanya merupakan ketua dari komunitas-komunitas mitra driver Gojek, dengan harapan dari peresmian Sigap Tanggap Tim itu nanti dapat memberikan suatu informasi yang jelas tanpa adanya miskomunikasi antara Gojek dan mitra driver Gojek. Nah, dari peresmian Sigap Tanggap tersebut di situ ada terbagi lagi, yaitu ada program regenerasi kesejahteraan mitra Gojek, di mana itu nanti akan dipecah lagi menjadi 3 program yang menyertainya, yaitu yang pertama pembaruan sistem dengan pemunculan notifikasi pada bar handphone, itu yang mengawali karena sistem itu merupakan penunjang awal dari sebuah sistem-sistem lain dapat terjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu
program pemberian tabungan masa tua untuk mitra driver Gojek. Dan yang selanjutnya lagi yaitu, dan ini masih program dari regenerasi kesejahteraan mitra Gojek, yang terakhir yaitu pemberian fasilitas atribut Gojek 6 bulan sekali. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk memberikan suatu appreciate untuk para mitra driver Gojek. Di sini kami memberikan suatu reward dan award, di mana reward sendiri itu diberikan dari customer dan awardnya sendiri di sini diberikan langsung dari pihak perusahaan Gojek. Dan untuk penjelasannya lebih mendetail di sini, untuk program Deep Talk with Gojek serentak di 167 kota se-Indonesia, itu kami lakukan di waktu atau di bulan Agustus dengan rentang 10 hari dengan tujuan yaitu membentuk sinergi komunikasi yang baik antara mitra Gojek driver dengan perusahaan Gojek. Dengan action programnya yaitu melakukan sinergi dengan Public Relation cabang kantor pusat di 167 kota se-Indonesia untuk melakukan sebuah sosialisasi transparansi sistem Gojek terhadap mitra Gojek driver. Jadi di sini itu actionnya yaitu memberikan transparansi secara mendetail kepada para mitra driver Gojek di 167 kota se-Indonesia. Nah, dampak apa yang ditimbulkan atau dampak apa yang dapat diharapkan yaitu menciptakan kesepahaman sistem Gojek dengan drivernya dan mengetahui problem mitra yang dirasakan di jalan secara langsung tanpa terhalang perantara. Di mana untuk mengukur hal tersebut, kami membuat suatu hashtag yaitu hashtag Deep Talk with Gojek, hashtag sharing section, dan lain sebagainya. Yang terlibat tentunya di sini kami melibatkan yaitu PR cabang Gojek 167 kota se-Indonesia, government yang bersangkutan, ketua komunitas Gojek, dan mitra driver Gojek. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu program peresmian sikap tanggap tim. Di sini kami melakukan pada bulan September 2022, dan untuk action programnya di sini yaitu kami melakukan suatu pembentukan tim dari pihak cabang kantor Gojek per kota dan anggota dari ketua tim komunitas Gojek. Dan dampak yang kami harapkan dari program tersebut yaitu meminimalisir rantai komunikasi dan informasi yang tidak sesuai sasaran serta mencegah timbulnya ketidakharmonisan antara perusahaan dan mitra. Di mana yang terlibat tersebut yaitu ada tim Gojek, government kota setempat tergantung pada tim Gojeknya menentukan di mana governmentnya dan komunitas mitra driver Gojek, serta untuk mengukur seberapa berjalan peresmian sigap tanggap tim tersebut kami membuat hashtag yaitu sigap tanggap Gojek dan hashtag launching sigap tanggap Gojek. Dan untuk yang selanjutnya yaitu program regenerasi kesejahteraan mitra Gojek untuk mengimplementasikan dari isu-isu kesejahteraan Gojek. Di mana untuk waktunya di sini kami memilih di 3 bulan, di mana waktunya yaitu pada bulan November, Desember 2022, dan lanjut pada Januari 2023. Dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan perubahan nyata terhadap keluhan mitra kepada perusahaan Gojek. Dan action programnya di sini ada 3 program, yaitu pemberian tabungan masa tua, pemberian fasilitas atribut Gojek setiap 6 bulan sekali. Diharapkan dari atribut ini dapat merecovery wajah-wajah para driver Gojek menjadi lebih berwarna di jalanan. Dan yang selanjutnya yaitu pembaruan sistem dengan pemunculan notifikasi pada bar handphone, di mana pada notifikasi ini diharapkan mampu memberikan suatu pembaruan yang dapat diketahui oleh mitra driver. Seperti halnya fitur-fitur itu nanti yang dapat menjadi wajah-wajah barunya di fitur tersebut yaitu seperti sistem tanggapan call directly by human, lalu sistem parkir yang dibebankan langsung kepada customer melalui aplikasi, dan program subsidi bahan bakar bensin untuk mitra driver yang nantinya akan dilakukan pada program tersebut. Nah, dampaknya yaitu di sini kami mengharapkan kepuasan driver atas aspirasi yang didengarkan, perubahan baru dari sistem baru, dan keterjaminan ekonomi untuk masa depan. Untuk yang terlibat di sini tentunya dari PT Anak Bangsa, Bank Indonesia, e-wallet, konveksi skala besar, tim Gojek, mitra driver Gojek, serta customer. Untuk mengukurnya, di sini kami membuat suatu hashtag dari kita untuk driver Gojek, hashtag pembaruan sistem Gojek, dan hashtag sistem baru semangat baru.
Dan untuk yang selanjutnya di sini ada program pengoptimalan alokasi swadaya yang untuk mengimplementasikan dari isu-isu swadaya yang kurang berjalan secara efektif. Di mana untuk waktunya di sini kami memberikan program tersebut terlaksana di bulan Februari 2022. Untuk tujuannya tentunya kami mengharapkan suatu programnya tepat sasaran dan sesuai tujuan. Untuk action programnya di sini kami lebih merinci ulang fitur-fitur swadaya yang memang tidak efektif dan tidak optimal. Di sini kami membuat pengoptimalan ulang dengan cara memberikan pengoptimalan secara lebih di titik-titik swadaya yang memang banyak dibutuhkan oleh mitra driver Gojek, seperti halnya di fitur sembako, servis sepeda, dan pulsa. Dan kami di sini mengharapkan suatu dampak, yaitu meringankan mitra melalui pengeluaran di atas. Yang terlibat tentunya yaitu PT Anak Bangsa, karyawan Gojek, mitra driver Gojek, dan stakeholder yang bersangkutan. Untuk mengukur program pengoptimalan alokasi swadaya tersebut, kami di sini membuat hashtag yaitu pengoptimalan swadaya Gojek, pengoptimalan fitur Gojek, dan lebih ringan bersama Gojek. Dan untuk reward for Gojek driver di sini kami mengalokasikan pada bulan Maret untuk tujuannya yaitu sebagai penyambutan Hari Hak Konsumen Sedunia, di mana di situ nanti action programnya mengajak para customer untuk memberikan reaction kepada para driver yang selanjutnya akan dibuat sebagai kalkulasi penilaian pada award yang ada pada program selanjutnya. Nah, dampaknya di sini yaitu driver akan merasa lebih dihargai oleh para customer tentunya. Dan yang terlibat di sini yaitu ada PT Anak Bangsa, customer Gojek, mitra driver Gojek. Untuk melihat seberapa berjalan program tersebut, di sini kami memberikan hashtag yaitu reward for driver Gojek, hashtag send emotion for me, lalu ada hashtag support system for me, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini yaitu lanjutan dari reward tersebut, yaitu ada award for Gojek driver. Dan untuk penetapan waktunya di sini yaitu kami lakukan pada setiap 1 tahun sekali, di mana pada awal tahun yaitu pada bulan Januari. Untuk tujuannya yaitu memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan setiap harinya yang untuk para mitra driver Gojek yang berada di jalan. Lalu untuk action programnya yaitu melakukan monitoring jumlah pendapatan customer setiap tahunnya, lalu ada jarak tempuh yang sudah dilalui, dan lain sebagainya yang telah kita tentukan yaitu syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Lalu untuk dampak yang didapatkan dari program tersebut yaitu memicu semangat etos kerja driver lain dan rasa percaya terhadap perusahaan Gojek dari mitra tersebut. Untuk mengukur seberapa berjalannya program tersebut, yaitu di sini kami membuat hashtag award for Gojek driver dan hashtag asa menjadi bahagia serta hashtag bahagia bersama mitra. Untuk PESO methods, yaitu yang pertama ada paid media, di mana ada advertising meliputi Instagram Ads, TikTok Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, social media Ads, baliho, videotron, media cetak, media online. Kemudian ada earn media meliputi publicity. Yang pertama ada media relation, yakni Gojek Newsroom dan .com. .com-nya berupa blog, ada investor relation, yaitu sesuai dengan yang ada di stakeholder, kemudian ada communication service provider relation, ada GoPulsa melalui layanan GoPulsa melalui Telkomsel, XL, Tri, Smartfriend, Indosat, dan Axis. Kemudian ada share media, yakni sosial media, ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Kemudian yang terakhir ada on media. Yang pertama ada referral, yakni website officially Gojek, konten video, information about Gojek, review, user generate content Gojek, employee story Gojek, customer story Gojek, dan partner yakni meliputi driver dan mitra. Kemudian yang terakhir ada authority, yakni shareable content, optimize content, dan engaging content.
Dan ini adalah tabel media planning yang kami buat untuk program yang telah disusun. Ada 6 planning di tiap media, yaitu dari aplikasi Gojeknya langsung, Facebook, TikTok, dan iklan. Kami memilih 5 media ini karena sesuai dengan target audiens kami. Untuk key performance indikatornya, programnya TikTok Gojek serentak di 167 kota se-Indonesia. Indikator kehadiran partisipan, pemahaman. Unit pengukuran audiens vote positif. Target 2.650 audiens, 25% vote positif dari jumlah partisipan. Programnya peresmian sikap tanggap tim, indikator mitra Gojek, tim penanggung jawab dari Gojek. Unit pengukuran informasi yang tersampaikan, target 25% mitra Gojek yang menggunakan fitur. Program regenerasi kesejahteraan mitra Gojek, indikatornya kelancaran sistem, penyaluran fasilitas dengan baik, suksesnya program pemberian tabungan masa tua. Unit pengukurannya komen komplain mitra penerima fasilitas user account. Target komen komplain berkurang 45%. Mitra penerima fasilitas bertambah. 100.000 akun. Programnya alokasi swadaya kepada sistem yang digunakan dan mengurangi visitor user akun. Target 400 juta visitor, 900.000 akun, reward for Gojek driver, participant customer, number of customer on day, unit pengukuran, send reaction for driver, target 12 reaction jempol per hari. Programnya award for Gojek driver, indikator kerja, kinerja, kerajinan, unit pengukuran per hari kerjanya, akumulasi jam kerja, reward customer, target 6 hari minggu kerja, minim 8 jam per hari, 12 reaction jempol per customer per hari. Next. Baik, dari program-program tersebut di sini kami membuat suatu timeline, di mana untuk timelinenya sendiri yaitu untuk program Deep Talk with Gojek serentak di 167 se-Indonesia, yaitu kami lakukan di bulan Agustus, untuk peresmian sikap tanggapnya yaitu di bulan September, dan regenerasi kesejahteraan mitra Gojek di 3 bulan, yaitu November, Desember, dan Januari, dan untuk pengoptimalan alokasi swadaya kami lakukan di bulan Februari, dan reward for Gojek driver kami lakukan di bulan Maret, dan award for Gojek driver kami lakukan di sini di awal tahun, yaitu tepatnya di bulan Januari. Untuk domino efek yang telah kami buat berdasarkan program yang tadi sejak kami bikin adalah target audiens akan mulai mengetahui karena kami share langsung di aplikasi Gojek, dan berlanjut mereka akan tertarik lalu mulai membacanya. Hingga tahap akhirnya target audiens atau driver dan mitra itu akan mengambil program yang dibuat dengan tujuan mendapatkan penjelasan informasi lebih lanjut oleh Gojek dan tentang kinerjanya. Dari suatu analisis dan program-program yang telah kami lakukan, tentunya di sini ada risk management yang mengiringinya di dalam suatu program tersebut, yaitu yang pertama untuk program Deep Talk with Gojek, untuk possible krisisnya, yaitu yang pertama ketidakhadiran mitra pada saat sosialisasi dilaksanakan, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi krisis handlingnya, yaitu pemberian informasi yang menarik seperti halnya memberikan sebuah door prize sembako atau hal lain yang di luar dari ancaman. Lalu untuk program peresmian sikap tanggap tim, di sini untuk possible krisisnya tentunya ada penunjukan penanggung jawab setiap komunitas dan pemberian informasi bagi mitra yang tidak mempunyai komunitas. Di sini biasanya menjadi possible krisis, yaitu cara kita untuk mengatasi possible krisis tersebut yaitu dengan cara krisis handling, di mana kami melakukan suatu komunikasi terlebih dahulu di event sebelumnya, yaitu di event di Talk with Gojek, serta melakukan pendataan
pendataan melalui CP bagi yang tidak memiliki komunitas. Lalu untuk program regenerasi kesejahteraan mitra Gojek, untuk possible krisisnya di sini kami menemukan biasanya tarif yang sedikit meningkat di 3% yang dibebankan pada customer itu akan menyebabkan suatu possible krisis. Dan yang selanjutnya yaitu miskomunikasi target program tabungan masa tua, itu biasanya terjadi suatu miskomunikasi antara peraturan dari Gojek dan sistem informasi yang nantinya akan diturunkan lagi. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi possible tersebut, yaitu dengan crisis handling, di mana pemberian transparansi tarif di akhir perjalanan rute kepada customer, dan pemberian informasi kepada tim sigap tanggap mengenai program tersebut. Itu merupakan suatu tugas dari pembentukan program tim sigap tanggap. Dan untuk yang selanjutnya yaitu program pengoptimalan alokasi swadaya, di mana possible krisisnya biasanya yang ditemukan yaitu stakeholder yang bersangkutan tidak bisa bekerja sama dengan Gojek. Caranya bagaimana cara kita untuk menghandle tersebut, yaitu mengajukan kerjasama dengan stakeholder lain yang mampu menunjang program tersebut. Lalu untuk reward for Gojek driver, untuk possible krisisnya di sini biasanya yaitu customer yang tidak berpartisipasi dalam pemberian reward. Nah, untuk krisis handlingnya yaitu pemunculan notifikasi di akhir rute perjalanan, lalu pemberian informasi yang dilakukan oleh driver sebagai upaya penambahan nilai driver. Jadi driver mengajak para customer untuk memberikan suatu send emotion kepada driver. Lalu untuk program selanjutnya yaitu award for Gojek driver. Di sini yang biasanya muncul possible krisisnya yaitu sistem seleksi susah untuk menentukan mitra yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Manakah yang menjadi juaranya itu biasanya menjadi possible krisis. Dan untuk krisis handlingnya di sini yaitu melakukan melalui sistem, dibantu oleh sistem dan juga dibantu oleh cross-check manual oleh para staff Gojek. Nah, dari analisa data Gojek yang telah kami lakukan, tentunya kami melampirkan data mentah berupa artikel-artikel dan juga sentimen, data wawancara, data collab semua kelas, sumber-sumber dari Google, ada berupa sumber dari Pestel, kemudian stakeholder, SWOT, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari Akira Team mengenai funnel XM Gojek Big Data. Semoga penjelasan analisa Gojek yang telah kami lakukan dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sekian dari Akira Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.